Salam saudara, selamat hari Minggu. Di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang kita beri judul Normal Baru. New Normal. Normal baru atau New Normal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar anjuran pemerintah bahwa rumah ibadah dapat dibuka kembali dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, dengan catatan mengikuti protokol atau aturan yang ada, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan cara memahami protokol itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu di pagi ini kita akan masuk bersama-sama dalam edisi pastoral Prabudaya Normal Baru Pandemi Virus Corona. Puji Tuhan saudara bahwa sesudah mengalami masa panjang lockdown, maka kita akan memasuki masa normal baru. Apa itu normal baru? Normal baru adalah masa di mana kita akan memulai kegiatan seperti biasa, namun dengan aturan atau protokol yang baru. Dan untuk menyambut budaya normal baru, maka penting secara bersama-sama kita sebagai warga gereja mempersiapkan diri, memahami apa itu normal baru, supaya dalam sistem bergereja kita, dalam kegiatan persekutuan kita dapat mengerti dan memahaminya. Untuk itu kita wajib mempersiapkan diri secara iman. Dan di pagi ini kita akan bersama-sama melihat apa itu protokol dari kehidupan normal baru. Yang pertama, gereja diwajibkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan ibadah. Yang kedua, gereja diwajibkan untuk mempersiapkan alat cuci tangan, mengajak jemaat cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jemaat wajib menggunakan masker, atau lebih bagus jika jemaat memiliki masker wajah agar bisa dan bebas bernyanyi. Yang keempat, jemaat yang sakit, lanjut usia, atau rentan terhadap penyakit tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Yang kelima, di dalam ibadah paduan suara dan vokal grup dibatasi. Yang keenam, kita boleh atau diperkenankan menggunakan halaman atau lingkungan gereja untuk peribadahan, sebab dalam beribadah kita tetap harus menjaga jarak 1 meter. Atau kita juga bisa mengatur waktu ibadah 2 sampai 3 kali jam ibadah. Yang ketujuh, tidak diperkenankan untuk melakukan sentuhan fisik seperti berjabat tangan. Dan sebisanya kita diharapkan untuk menggunakan kaos tangan plastik. Yang kedelapan, tentu untuk akta pemberian persembahan akan diatur sedemikian rupa oleh pejabat gereja agar standar keamanannya terjaga. Yang kesembilan, gereja diajak untuk memaksimalkan penggunaan alat teknologi dalam ibadah supaya ibadah boleh berjalan secara maksimal. Yang ke-10, mendapat izin dari pemerintah. Hal ini tergantung dari zona masing-masing setiap daerah. Zona merah atau zona hijau. Kira-kira demikian gambaran protokol yang kita laksanakan dalam proses peribadahan kita. Nah, jika demikian, apakah saya dan saudara sudah siap? Siap untuk beribadah dengan menggunakan masker? Siap beribadah dengan jarak 1 meter? Siap bergantian untuk beribadah 2 sampai 3 kali jam ibadah setiap minggunya? Sungguhkah kita siap untuk menerima bahwa kita bisa beribadah di halaman gereja?
saudara yang dikasihi Tuhan, memang sulit menerima kondisi ini. Namun melalui pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama merenungkan bahwa masker memang menutup mulut, tetapi tidak menutup hati. Jarak dengan sesama dijauhkan, namun didekatkan di dalam hati. Di gereja kita, jika kita masuk dalam masa normal baru ini, kita akan berjumpa dengan orang, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat kita yang menutup mulutnya dengan masker. Hal ini dilakukan bukan karena tidak mau berbicara dengan kita, namun hal itu dilakukan karena dia mengasihi dirinya dan juga mengasihi kita. Kalau kita merasa bahwa kesehatan kita terganggu, maka dengan tidak ke gereja, kita membuktikan bahwa kita mengasihi orang lain dan sesama kita. Sekali lagi saudara, memang masa normal baru adalah masa yang luar biasa. Dan untuk memasukinya, kita perlu mempersiapkan diri secara baik. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita datang bersekutu, apapun bentuknya, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memakai masker. Kita akan duduk dengan jarak yang ditentukan 1 meter. Kita tidak boleh berjabat tangan. Kita memberi persembahan dengan cara yang diatur sebagai bagian dari bagian keamanan. Kita harus cuci tangan dan lain-lain. Tapi percayalah bahwa kalau kita hadir, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati. Ibadah apapun bentuknya, jikalau hatimu telah mengalami perubahan, maka kamu akan tetap berjumpa dengan Tuhan. Bersiaplah. Beribadahlah dalam tata cara seperti apapun dan dalam situasi apapun. Percayalah bahwa apapun bentuknya, proses itu memperjumpakan kita dengan Tuhan secara pribadi. Mari mempersiapkan diri memasuki era normal baru dengan era normal baru sekalipun, atau di dalam era normal baru sekalipun, dengan tatanan protokol yang sudah kita dengarkan tadi, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.